pagi, salam sejahtera yang terhormat Ibu Rida Istasitepu, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Luriana Manalu dari kelas HK21F dengan NIM 2021000977. Di video ini, saya akan mempresentasikan jurnal kelompok untuk penilaian ujian akhir semester. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Gabungan Tindak Pidana Perbarengan Samenluf van Strafrechtweten, Studi Kasus Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 160 Pidana Biasa 2013 Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Konsensus atau Samenluf merupakan istilah kata dalam bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perbarengan tindak pidana. Konsensus yaitu seseorang dengan satu atau beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa peraturan pidana dilanggar. Hakim belum pernah memutuskan satupun di antaranya, dan putusan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan seseorang itu akan terjadi serempak dalam waktu yang bersamaan dengan perbuatan lain. Hakim akan menjatuhkan putusan dalam waktu yang bersamaan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya perbarengan adalah ada dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan, bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu atau dua orang dalam hal pernyataan, bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili, dan yang terakhir, bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus. Selanjutnya, ada 3 bentuk konsensus yang dikenal dalam ilmu hukum pidana, yang biasa juga disebut dengan ajaran, yaitu A. Konsensus idealis. Apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan hukum pidana, dalam KUHP disebut dengan perbarengan peraturan. B. Konsensus realis. Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus. C. Perbuatan berlanjut. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat, sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut. Kemudian, salah satu contoh Samenluf yaitu kasus ini terjadi di Nias pada tahun 2013. Kronologinya, suatu hari terdakwa berada di kebun sedang mencari bibit karet sambil membawa parang untuk ditanam di kebun miliknya. Tidak lama kemudian, terdakwa melihat korban dengan pakaian seragam sekolah yang berumur 13 tahun. Lalu, terdakwa berjalan ke arah korban, dan setelah berpapasan, terdakwa menarik tangan korban dengan menggunakan kedua tangannya. Ketika itu, korban berontak dan berusaha melepaskan tangan terdakwa. Lalu, terdakwa menarik korban ke dalam semak-semak perkebunannya. Namun, korban tetap merontak. Karena itu, terdakwa mengancam dengan mengatakan, "Jangan ribut, nanti kubunuh kau," sambil mendorong sebilah perang yang telah dipersiapkan terlebih dahulu di leher korban. Sehingga korban ketakutan dan menangis. Kemudian terdakwa mengaitkan kaki kiri korban dengan menggunakan kaki kanannya, sehingga korban terjatuh ke tanah dan tidak bisa bergerak. Setelah korban jatuh, lalu terdakwa mengatakan kepada korban, "Ayo Mait, jangan macam-macam, nanti kubunuh kau." Lalu, terdakwa membuka baju korban dan memperkosa si korban selama 10 menit. Setelah korban menangis sambil duduk dan mengatakan, "Awas kau, kulaporkan perbuatanmu nanti kepada ayahku." Karena terdakwa merasa kesal akan hal itu, langsung terdakwa mengayunkan parang pada leher korban dan mengeroknya sambil leher korban hampir putus. Setelah itu, korban meninggal. Kemudian, terdakwa mengambil pelepah pinang untuk menutupi mayat korban. Lalu terdakwa pulang ke rumah. Di sisi lain, keluarga korban khawatir karena anaknya telah kabur pulang, kemudian mencarinya namun hasilnya nihil. Karena itu, keluarga korban meminta bantuan kepada aparat kepolisian dan juga warga sekitar, dan ketemulah mayat korban dalam keadaan membusuk dan juga leher hampir putus ditemukan 2 hari setelah kejadian tersebut. Oleh karena itu, analisis yang bisa disimpulkan yaitu, yang pertama, kasus ini termasuk ke dalam konsensus realis, yaitu seseorang melakukan perbuatan sekaligus. Dari kasus tersebut kita lihat tadi, terdakwa melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Yang kedua, jaksa masih kurang akan tuntutannya mengenai pasal pengancaman, karena dalam kasus terjadi banyak sekali pengancaman, seperti "Jangan ribut, nanti kubunuh kau," "Jangan macam-macam, nanti kubunuh kau." Yang ketiga, hal yang memberatkan juga masih kurang, karena dalam kasus tidak dijelaskan, tetapi sudah terbukti dan sudah diketahui oleh pengadilan bahwasanya sebelum kejadian itu pernah ada sengketa antara ayah korban bersama terdakwa. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Selamat pagi, terima kasih.